Bu Teti, sudah siap Bu Teti? Insya Nah, Allah. Ibu Teti, kawan-kawan semua, Prof dan teman-teman, Bu Teti akan menyampaikan itu dengan tema, dengan topik buka, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Jadi kami silakan apa analogi yang disampaikan nanti dalam buka tersebut. Silakan Dr. Teti, beliau adalah dosen dari Universitas Sumatera Utara. Ya, Horas. Horas Bang. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya terima kasih dulu nih kepada Prof. Joko Mulyono atas waktu dan kesempatannya. Terus terang aja dari awal sampai akhir saya simak luar biasa sekali. Saya banyak belajar nih Prof, apalagi buku Prof pun banyaknya luar biasa dan isinya pun menurut saya luar biasa juga untuk bisa saya belajar banyak. Jadi hari ini materi saya kebetulan tentang leadership di era VUCA. Jadi sangat nyambung Prof. Ternyata tuntutan kebutuhan leadership yang dibutuhkan dalam di era VUCA itu sama persis seperti yang diungkapkan oleh di dalam buku Prof. Jadi terima kasih juga ini Ibu Kiki yang sudah memberikan materi di awal dan Bapak Yoyo. Izinkan saya juga nanti kalau seandainya materi saya Prof ada yang kurang pas mohon dikoreksi ya Prof ya. Oke, Bang Dasril ini kebetulan Bang Dasril boleh nggak saya dari sini share-nya? Oh boleh, silakan lanjut. Oke, makasih Bang. Nampak Bang? Oh iya, Pak. lanjut. Oke, terima kasih. Seperti mungkin kita sama-sama ya sudah memahami bahwa era VUCA ini sebenarnya bukan kondisi yang baru, tapi sebenarnya kondisi yang sudah lama terjadi. Tapi kebetulan saat ini kita di era new normal, jadi terulang kembali. Jadi ketidakpastian itu lebih dominan di era ini. Nah kebetulan pada saat munculnya VUCA itu juga dikatakan the new normal. Jadi perubahan itu yang menjadi permanen. Diprediksikan yang di masa yang akan datang mulai dari sekarang. Jadi inilah kondisi-kondisi yang akan dihadapi oleh para pemimpin di masa datang. Baiklah, jadi kondisi VUCA ini atau PUCA ini sebenarnya adalah singkatan dari volatile, kemudian uncertainty, kemudian complexity dengan ambiguity. Jadi seperti kita ketahui juga kondisi saat ini pandemi yang tidak pasti, di mana banyak hal-hal yang mungkin dahulu tidak terpikirkan oleh banyak pebisnis atau pelaku atau pekerja atau siapapun kita, bahwa hal ini akan terjadi. Pandemi COVID memberikan pembelajaran nama kita bahwa sesuatu itu tidak ada yang pasti. Jadi kondisi saat ini juga mungkin bagi sebagian pelaku bisnis kurang menyadari bahwa sebenarnya mereka harus tetap berjuang untuk selalu mengadakan perubahan-perubahan. Seperti ini yang tadi awal ada fenomena kata dalam tempurnya seperti kemarin-kemarin atau selama ini kita akan sering mengetahui bahwa jika orang nggak mau bergerak berubah berarti kita selalu mengatakan kata dalam tempurung. Jadi biasanya kata itu kalau sekiranya dia disiram air panas langsung lompat, tapi kalau seandainya dia direndam di air dingin dulu, dia tidak terasa disiram-siram air tiba-tiba akhirnya mati juga, mereka tidak terasa. Nah ini kondisi perusahaan-perusahaan selama ini mungkin sudah berada di comfort zone, kemudian mereka kurang menyadari bahwa di luar sana sudah begitu banyak berubah. Jadi hal-hal ini yang harus kita pahami mungkin bagi semua kita. Bang, boleh di sini kebetulan ada video, boleh saya ini? Boleh, silakan, silakan. Oke, ini ada, sorry, nggak mau balik lagi deh. Oke, kayaknya nggak mau balik lagi nih videonya, mungkin slide-nya Bang. Jadi mungkin bisa kita langsung aja. Jadi kondisi new normal atau VUCA ini memang sulit diprediksi. Maaf. Oke, maaf, saya ulang lagi.
Oke, nanti mungkin di akhir aja kita putari videonya. Jadi seperti kita sama-sama ketahui, kondisi sekarang ini sulit diprediksi. Di sini dikatakan oleh Bennett bahwa tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Lingkungan saat ini sendiri mudah berubah seperti yang kita alami pada saat pandemi COVID dan juga di masa akan datang. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti yang kita ketahui sudah PHK karyawannya, juga mungkin bahkan ada yang sebagian berhenti atau tutup gitu. Jadi hal-hal ini yang ditandai dengan banyaknya prediksi yang memerlukan banyak pendekatan di masa akan datang. Tadi kita selama ini mungkin kita mengetahui bahwa struktur organisasi itu banyak dari direktur, kemudian kepala manajer atau manajer bagian, kemudian selanjutnya karyawan. Nah, saat ini beberapa pejabat sudah mengatakan atau bahkan pengusaha sudah mengatakan bahwa struktur organisasi di tingkat level bagian middle management itu sudah tidak banyak diperlukan lagi. Jadi kalau sekiranya berbentuk piramid, jadi sekarang ini organisasi berbentuk organik. Jadi tidak lagi mengerucut kepada satu orang pemimpin, tapi pemimpin itu bisa ada beberapa di antara karyawan. Nah, kondisi VUCA ini di normal ini seperti kita ketahui sebenarnya terjadi di pada tahun 90. Jadi tapi pada saat itu kita hanya krisis keuangan, ya. Tidak seperti saat ini kita kehilangan uang, kehilangan manusia, barang, dan juga informasi yang sulit diprediksi. Nah, seperti di sini juga kondisi VUCA ini diketahui bahwa memiliki beberapa perubahan dinamika ya yang sangat luas sekali. Baik itu mempengaruhi di bidang sosial, ekonomi, dan juga politik. Kemudian juga uncertainty, ketidakpastian. Seperti kita ketahui dengan kondisi pandemi COVID saat ini, itu juga sudah kita ketahui bahwa tidak bisa menjamin masa yang akan datang. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui itu akan terjadi mungkin di masa akan datang. Kemudian juga dengan complexity. Dengan banyaknya masalah-masalah ini juga akan menimbulkan banyaknya gangguan atau kekacauan di organisasi. Dan terakhir menjadi ambiguity ya. Dalam arti banyak pemimpin-pemimpin atau perusahaan-perusahaan sudah bingung dengan informasi-informasi yang datang. Baik itu dari internal sendiri maupun dari luar. Jadi itu akhirnya banyak mempengaruhi para pemimpin ataupun perusahaan dalam menentukan nasibnya ke depannya. Kita lanjutin soal selanjutnya. Nah, inilah tantangan-tantangan di era VUCA di masa yang akan datang. Kondisi COVID ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Jadi ada beberapa literatur yang sumber saya baca, ada 30 jenis perilaku konsumen yang terjadi di pandemi COVID. Tapi saat ini karena kita tidak cerita fokus ke COVID, jadi banyak hal-hal ternyata yang berubah pada saat di masa yang akan datang nanti. Baik itu misalnya pandemi COVID ini sendiri, banyak sekali kalau dahulu kita belanja melalui offline, sekarang dengan kondisi COVID kita banyak melakukan belanja melalui online, dan ternyata ini menjadi salah satu yang akan menjadi perubahan yang menjadi akan permanen di masa akan datang. Kemarin juga Bang Dasril sudah mengatakan bahwa pendidikan yang online, perguruan tinggi online itu akan masuk di Indonesia. Jadi bahkan berbiaya lebih murah. Nah, itu salah satu yang perilaku dari konsumen yang akan akhirnya saat ini berubah, itu akan menjadi perubahan yang lebih bersifat permanen. Kemudian disrupsi itu terjadi di setiap lini, baik itu transportasi, keuangan, education, dan lain sebagainya. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini, itu akan membuat diperlukan pimpinan-pimpinan yang lebih siap menghadapi kondisi di era VUCA ini. Kemudian juga kompetitor tidak bisa diprediksi. Jadi kalau dahulu kita mungkin bisa mengetahui, tapi saat ini tidak, kita bisa tahu. Amazon sendiri bahkan kalah di salah satu negara dari pebisnis lokal, padahal Amazon sudah cukup besar. Kemudian Amazon juga seperti kita ketahui sudah banyak diikuti oleh beberapa pebisnis e-commerce lainnya. Jadi mungkin di masa yang akan datang juga kita tidak mengetahui lagi, teman kita bisa jadi kompetitor kita. Jadi ini hal yang menjadi membuat para pemimpin ataupun pebisnis berpikir ulang untuk adaptif terhadap semua perubahan. Demikian juga terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini sendiri sangat-sangat berubah banyak.
penggunaan robot di masa akan datang juga akan mempengaruhi SDM. Jadi saat ini kita mempunyai SDM yang bisa siap kerja, tapi belum tentu juga bisa digunakan di era yang akan datang. Kemudian juga perkembangan teknologi ini mempengaruhi hampir semua lini kehidupan. Tadi ke bisnis, apakah nanti kehidupan sosial, termasuk juga pengaruh politik. Jadi waktu kita pilkada kemarin, mungkin kita bisa memilih langsung ke kotak pemilihan suara, tapi mungkin di masa akan datang kita bisa jadi cukup melalui HP kita, seperti yang sudah dilakukan di Amerika. Kemudian juga perubahan lingkungan, seperti misalnya kondisi bencana alam, banjir, atau juga misalnya minyak yang kemarin terjadi di Saudi Arabia, itu juga akan mempengaruhi bisnis kita. Jadi pebisnis juga akan menjadi tidak bisa lagi mengetahui bahwa apakah mereka bisa nyaman di masa yang akan datang. Dan terakhir budaya mungkin akan menjadi tidak lagi dimiliki oleh segolongan negara ya. Jadi kemudian bahwa misalnya batik ternyata juga diakui oleh negara lain, padahal batik mungkin misalnya dari Indonesia. Jadi seperti juga kemarin Jepang tidak ingin menerima orang lain datang ke negaranya mungkin, tapi sekarang dibuka misalnya. Jadi itu akan mempengaruhi budaya-budaya setempat juga dan mempengaruhi budaya-budaya di masing-masing negara. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, inilah sebenarnya era VUCA ini sebenarnya yang bisa merubah cara SDM sistem lama dengan sistem yang sekarang. Jadi banyak organisasi yang berjuang untuk tetap bertahan dan selaras dalam era VUCA ini karena sangat berpengaruh. Jadi kalau di dalam masa yang dahulu, jika kita ingin bekerja, selalu kita butuh koneksi. Kalau nggak ada punya koneksi, kalau nggak ada yang kenal, kita sulit. Kemudian kalau untuk menjadi pimpinan atau kita ingin jadi duduk sesuatu tempat, kita harus duduk. Boleh dikatakan kita ABS, asal Bapak senang supaya kita bisa dipromosikan. Nah, saat ini era VUCA ini adalah eranya orang-orang pintar, punya tempat. Jadi kalau zaman dulu orang pintar sampai kita sering mengetahui bahwa si A itu dulu pintar loh, tapi dia nggak berhasil. Ya, karena kesempatan nggak pernah diberikan kepadanya. Jadi zaman dulu banyak orang pintar tapi tidak tidak punya kesempatan untuk duduk di dalam perusahaan. Tapi saat ini orang-orang pintar lah yang akan jadi dicari oleh perusahaan. Jadi seperti kita ketahui, kita lihat di sini dulu orang mencari perusahaan untuk menerimanya bekerja. Tapi saat ini perusahaan yang mencari orang-orang yang pintar agar bisa membantu perusahaannya. Jadi saat ini berbahagialah pada orang-orang yang pintar karena dulu harus punya koneksi bekerja, sekarang tidak lagi perlu. Jadi siapa aja bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan di dalam suatu perusahaan. Kemudian kalau zaman dahulu kita ketahui bahwa mesin, modal, dan juga konsep geografi menjadi sebuah keunggulan di perusahaan. Nah, kalau zaman sekarang karyawan yang bertalenta inilah yang menjadi keunggulan. Mereka yang pintar-pintar ini yang memiliki talenta yang terbaik akan menjadi pimpinan. Jadi seperti di awal tadi saya katakan bahwa jika dahulu kalau pimpinan itu di atas, makanya karyawan harus mengacu pada dia. Tapi di organisasi saat ini, siapa di dalam jika ada masalah di perusahaan, mana si karyawan yang memiliki pengetahuan atau talent lebih baik dari pimpinan, itu bisa menjadi pimpinan di dalam organisasi organik ini. Di era VUCA ini organisasi itu lebih dinamis. Jadi tidak harus ketua menjadi direktur atau menjadi ketua juga, tapi bisa siapa saja, yang penting tujuan perusahaan untuk mencapai visinya itu tercapai. Jadi kemudian yang ketiga, kita lihat talent yang dulunya berperan kecil terhadap keberhasilan bisnis, sekarang menjadi penentu. Karena hanya orang-orang yang punya talent inilah yang akan bisa menentukan majunya bisnis di suatu perusahaan. Mereka yang akan menentukan kinerja perusahaan itu nanti baik atau tidak. Jadi bukan lagi konsep kepada orang-orang yang punya bakat, orang-orang yang punya pengetahuan atau skill atau keterampilan tinggi, tapi tidak dipakai oleh perusahaan dalam kondisi sebelumnya, tapi di masa akan datang orang-orang talent inilah yang akan menjadi andalan daripada perusahaan-perusahaan. Jadi VUCA sendiri menciptakan tren baru yang penting untuk dipahami oleh praktisi SDM dan pemimpin. Oke, selanjutnya.
Nah, kondisi VUCA ini ternyata mempengaruhi mempengaruhi pemimpin. Mereka sering memiliki masalah. Jadi masalah itu mungkin di era VUCA ini mungkin banyak yang pemimpin atau sebagian pemimpin mengatakan bahwa VUCA ini adalah biasa, masalah umum. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan sulit untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, satu lagi masalah yang dihadapi oleh pemimpin, apabila mereka salah membaca kondisi, maka mereka juga akan salah menentukan keputusan, mengambil keputusan. Mereka juga akan sulit untuk mengarahkan sumber daya dalam mengalokasikan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi ini amat dua hal inilah yang perlu dipahami oleh pemimpin di masa yang akan datang. Jadi jangan menganggap jangan pemimpin menganggap bahwa sesuatu fenomena itu sama semuanya, tapi fenomena yang berbeda memerlukan respon yang tepat dan berbeda pula. Jadi boleh dikatakan di sini dapat menghargai di antara masing-masing situasi ini akhirnya akan mampu pemimpin mengalokasikan sumber daya dengan baik sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan organisasinya. Jadi pemimpin saat ini sangat dibutuhkan berhati-hati, tapi harus mampu adaptif dan lincah. Kemudian juga selanjutnya kondisi VUCA ini akhirnya harus dilakukan dengan pendekatan VUCA juga. Jadi kalau seandainya perubahan itu volatility itu ada, sangat dinamis dan mampu bergerak cepat, dan vision juga menjadi antisipasinya. Jadi untuk mengatasi masalah volatility ini. Jadi seorang pemimpin harus mampu memberi nyaman para karyawannya, bagaimana visi daripada perusahaan itu benar-benar akan bisa tercapai, sehingga para karyawan di dalamnya merasa nyaman. Akhirnya pemimpin harus bareng-bareng dengan karyawannya untuk mencapai vision yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian kondisi uncertainty. Nah, jadi kondisi yang ketidakjelasan atau yang tidak bisa diprediksi ini seharusnya bisa dipahami. Jadi dengan kondisi yang tidak sulit diprediksi, dengan berbagai macam informasi yang ketidakjelasan, itu akhirnya akan membuat pemimpin harus lebih memahami. Ya, jadi konsekuen di sana ataupun isu-isu yang terjadi itu bisa diambil tindakan-tindakannya. Jadi ketidakjelasan ini, ketidakpastian ini, jadi harus dipahami sehingga pemimpin mudah membawa perusahaan mencapai kinerjanya. Kemudian juga complexity. Complexity boleh di sini dikatakan karena berbanyaknya masalah-masalah yang terjadi, tekanan-tekanan yang begitu banyak. Jadi dan isu-isu kekacauan ini harus bisa dicari kejelasannya sehingga bisa diketemuin apa yang hubungan-hubungannya sehingga bisa dicari penyataraannya, kemudian harapan apa yang diminta ke depannya sehingga bisa mencapai kinerja perusahaan. Kemudian terakhir juga ambiguity boleh dikatakan hal-hal yang membingungkan dari suatu kondisi itu bisa disikapi dengan pemimpin yang bisa mempersiapkan, menerjemahkan, mencari peluang-peluang yang ada. Jadi pemimpin yang agility ini dibutuhkan di dalam kondisi VUCA. Jadi pemimpin yang adaptif, yang tahu menghadapi perubahan dan tangkas serta lincah menghadapi perubahan ini yang akan bisa memenangkan kondisi VUCA ini. Dan terakhir ini adalah 6 prinsip ya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang agile. Jadi pemimpin yang agile seperti kita ketahui adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungannya. Jadi mereka lincah. Jadi setiap ada hal-hal perubahan mereka mampu mengambil keputusan dengan cepat. Jadi inilah yang diminta di dalam organisasi. Pemimpin-pemimpin agile di masa akan datang itu akan mampu menghadapi kondisi-kondisi VUCA ini. Nah, di sini ada seperti yang kita ketahui sebenarnya tadi saya sudah belajar juga dari Profesor Djoko Santoso Mulyono, apa yang diminta oleh kondisi VUCA ini, pemimpin yang seperti apa sebenarnya juga sama diharapkan oleh seorang agile leadership. Jadi misalnya pemimpinnya harus humble, yaitu kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Pak Yoyok ya. Jadi humble, kemudian human dan juga humor. Jadi pemimpin itu tidak boleh ego atau mementingkan sendirinya.
dirinya sendiri, tapi harus bersama-sama karyawan yang lain dalam mengambil keputusan. Jadi di sini ada 3C untuk agile leadership. Di situ ada communication, kemudian ada commitment, dan ada collaboration. Memang di masa yang akan datang kata-kata kompetitor itu sebaiknya dihindari, tapi lebih ke collaboration. Jadi bersama-sama untuk mengatasi masalah. Di sini ada, saya ingin memindahkan. Oke. Jadi di sini ada 9 prinsipal, yaitu ada developing, kemudian ada reflecting, learning. Jadi di sini tadi Pak Yoyo juga mengatakan bahwa pemimpin itu harus mampu pembelajar, ya. Jadi karena kalau tidak mau belajar pemimpin akan sulit perusahaan untuk berkembang atau mencapai tujuan kinerja daripada perusahaan. Jadi pemimpin juga tadi dibilang Prof. Joko Mulyana bahwa pemimpin itu harus hak ya, karyawan itu mencari karyawan yang kompeten. Jadi sepakat kali dengan kondisi agile ini. Jadi pemimpin harus kompeten sehingga dia bisa memberi inspiring kepada karyawan-karyawannya. Jadi sehingga memudahkan perusahaan mencapai kinerja di masa yang akan datang. Dan juga engaging. Tadi kalau tidak salah saya Pak Yoyo juga sudah mengatakan bahwa engagement. Jadi pemimpin itu harus bisa menarik ya, melakukan interaksi dengan beberapa karyawan dengan sangat baik juga untuk perusahaan. Dan terakhir unifying, jadi bersatu. Dan ini ada terakhir collaboration. Jadi pemimpin harus mampu memberdayakan. Tadi kalau tidak salah saya ketika Prof. Joko menjadi direktur di BRI sudah mengatakan bahwa ketika beliau jadi pemimpin, beliau sudah menerapkan tidak, kalau zaman kemarin-kemarin banyak pemimpin tidak tidak memberikan berlatih atau tidak memberikan karyawan baca nggak bisa hal-hal yang lebih baik. Ada ngambil uang nggak? Karena takut menggantikan kedudukannya. Nah, tapi pada saat Prof. Joko menjadi pimpinan, beliau melibatkan karyawannya. Sama juga di dalam agile leadership ini. Jadi di dalam agile leadership ini empowering. Jadi mengajak para karyawannya untuk bersama-sama mencapai visi daripada perusahaan agar kinerja perusahaan. Bu Teti, ya. Cukup Bu Teti. Oke. Dan terakhir achieving dan innovating. Nah, sebenarnya ini ada video, tapi karena keterbatasan waktu ya Pak Bang Dasril, nggak bisa kita putar ya Bang Dasril ya? Ya, nanti kita putar nanti ya. Nanti sekarang ada lanjutan dari Pak Joko. Prof. Joko masih ada. Ya, ada 3 lagi dari Pak Joko. Setelah itu nanti kita ada tanya jawab sedikit ya dengan Terima kasih Bu Teti ya. Ada kaitannya antara leadership VUCA dengan apa yang disampaikan pengalaman dari Prof. Joko ini memimpin bank yang sangat besar. Silakan lanjutkan Prof. Joko.